Ya, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Iman Berpikir, sesi ke-6, dan minggu depan kita sudah masuki sesi yang terakhir. Jadi malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang mungkin kelihatannya tidak religius begitu, tapi sebagai seorang rohaniawan Katolik, sebagai murid sekat Yesus, saya tidak bisa lepas dari itu semua. Jadi saya akan melihat dari perspektif Katolik seperti itu. Jadi wajah dunia setelah pandemi Corona, tema kita bahas. Tapi nanti kita akan menggabungkan di sini bagaimana pandangan global tentang global political economy, dan juga kita sebagai orang beriman melihat masalah itu. Sebelum mulai, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Pada Putra Kudus, amin. Dan Allah Roh Kudus, penuhlah hati umatmu dan nyalakanlah dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu yang ciptakan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus, dan berilah supaya dalam rohmu yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah analisa yang mungkin lebih berbau international political economy, begitu, secara geopolitik dulu, sebelum akhirnya kita mungkin bicara hal yang lebih lokal, dan juga mengkaitkannya dengan pandangan kita sebagai orang Kristiani, seperti itu. Jadi kita mulai, kalau kita melihat ke belakang, setelah berakhirnya Perang Dingin dengan jatuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan runtuhnya Uni Soviet ketika itu, sebelumnya disebutkan era triumphalism, era kemenangan bagi liberalisme dan demokrasi, seperti itu, di mana demokrasi dikatakan menyebar ke seluruh dunia. Kita bisa liberal democratic politics di sini menyebar ke seluruh dunia. Mulai dari tahun 90-an, di mana negara-negara bekas Uni Soviet ketika itu mulai demokrasi, tapi juga awal 90-an juga di Afrika dengan kemudian berakhirnya apartheid, dan tentu saja juga merubah ke Asia, tentunya termasuk Indonesia yang tahun 98 mengalami reformasi. Jadi itu merupakan sebuah era yang dinamakan the era of triumphalism, dengan kekuatan Amerika yang dianggap sebagai pemenang. Tentu kita melihat bahwa hegemoni Amerika Serikat mendunia bukan hanya dari berbagai hal, tentu ya. Kita melihat secara hukum, konstitusi, ide tentang pemisahan kekuasaan dan sebagainya, itu semua diadopsi oleh negara-negara bekas ex-blok Soviet Union dan juga negara-negara demokrasi yang baru. Tapi bukan hanya itu, secara kebudayaan, Hollywood dan sebagainya juga hegemoni Amerika begitu mendunia. Tentu saja secara militer dia keluar sebagai pemenang. Nah, seperti itu. Nah, itu situasi yang the world hegemony of the US. Tapi era itu kelihatannya sudah akan berakhir karena berbagai macam hal. Pada awal abad 21, kita melihat sebuah banyak kemunduran, bukan hanya di Amerika Serikat, dan bukan jauh sebelum pemilu 2016, sebelum the election Donald Trump. This all is coming to an end. Sebetulnya mulai abad 21 dimulai dengan the second Gulf War, seperti itu. Sebenarnya the trend is already declining, seperti itu. Jadi jauh sebelum Donald Trump masuk ke Gunung Putih. Jadi perubahannya juga bukan hanya di Amerika. Jadi European Union juga mengalami penurunan sebetulnya hegemoni mereka, terutama masalah demokrasi dan nilai-nilai liberalisme yang mulai banyak dipertanyakan orang, seperti itu. Nah, ini adalah situasi yang kemudian terjadi. Kalau kita melihat ke belakang, ini sesuatu yang menarik.
ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah. Sebelum kita mungkin berusaha mencoba melihat apa terjadi di masa depan, kita bisa melihat ke belakang terlebih dahulu ketika ini terjadi the Black Death, the plague. Ini the first wave 1347 sampai 1376, ini abad ke-14. Meskipun sebetulnya Black Death itu ada recurring, terus kembali lagi dan berusaha sampai abad 19 sebetulnya. Jadi abad ke-15 juga masih ada muncul terus begitu ya. Dan ini the first wave of Black Death yang menghancurkan struktur tatanan masyarakat Eropa ketika itu, the medieval Europe. Okay? Sejumlah historian, sejarawan mengatakan bahwa the medieval world sebenarnya sudah bermasalah ketika itu, on the brink of collapse anyway, ketika itu. Tapi kemudian plague ini sebetulnya membuat struktur masyarakat ketika itu menjadi berantakan, semakin berantakan. Jadi this is the nail in the coffins of the medieval world. Itu salah satu pandangan para historian yang mengatakan itu. Jadi Black Death sebetulnya merupakan situasi di mana state society of decay dan mereka step in paralysis and despair akhirnya. Satu efek tentu dari Black Death itu adalah terhadap institusi gereja, tapi akan saya bahas sebagai detail minggu depan, begitu. Institusi gereja. Tapi yang menarik juga banyak hal, bukan hanya gereja saja, institusi pendidikan. Institusi pendidikan is also pretty much collapse karena itu. Dan meskipun universitas besar seperti Oxford dan Cambridge dan kemudian juga Bologna atau University Paris survive, tapi banyak universitas yang juga tidak survive, yang collapse pada abad pertengahan medieval time karena Black Death seperti itu, sehingga kemudian kalau disebut itu masa-masa kegelapan segala macam, satu sebabnya karena itu sebetulnya. Kemudian juga secara kultural banyak efek juga, secara politik tentu saja struktur ketika itu the feudalism juga banyak yang terjadi, akhirnya hancur berantakan karena Black Death. Struktur masyarakat sudah rapuh tadi. Sekarang di abad 21 kita juga mendapati suatu hal yang serupa tapi tak sama, di mana kita melihat COVID-19 juga berperan di sini di tengah krisis demokrasi di seluruh dunia, di mana the crisis of liberal democracy is being affected more by this pandemic. Yang kurang lebih situasinya sama dengan situasi pada abad pertengahan ketika Black Death juga akhirnya menghancurkan struktur tatanan masyarakat medieval Europe seperti itu. Dan democratic decay saat ini juga akhirnya satu sama lain agak terimbas juga dengan situasi coronavirus saat ini. Sehingga ini saya pikir penting untuk kita memahami seperti itu. Nah, bagaimana wajah dunia setelah ini? Yang jelas ada outcome pertama, saya pikir ada no one's world. Jadi tidak ada siapa lagi yang paling berkuasa di sini, semuanya tergantung region by region. Amerika tentu masih berpengaruh besar, tapi dia tidak menjadi di single superpower lagi. Karena setelah kejatuhan Soviet Union, US become uncontested superpower. Tapi setelah ini situasi Amerika tetap berpengaruh, tidak akan collapse seperti Roman Empire seperti itu. Tapi yang jelas hegemoni Amerika sudah akan berkurang dan no one's world sekarang ini akan ke depan saya lihat seperti itu dengan kehadiran Russia, China, India, and Japan. But dalam pandangan saya India juga, dan China juga tidak akan serta-merta take over, become the leading superpower, meskipun tetap punya kekuatan yang perhitungkan, karena situasi coronavirus juga membuat mereka a little setback dalam beberapa hal, meskipun ada banyak hal mereka terus merengsek maju ke depan seperti itu. Ini outcome pertama. Tidak ada lagi yang benar-benar menguasai. This is no one's world. Semua tergantung region by region. Seperti itu. Outcome kedua yang jelas selama ini adalah
konflik selama ini orang sering mengatakan adalah wrong information, right informations, conflicts between the fake news and so on. Tapi yang ke depan saya pikir konflik tentu akan lebih kepada informasi yang meyakinkan dan informasi yang tidak meyakinkan. Convincing information versus unconvincing information. Terus akan terjadi pertentangan seperti ini karena begitu banyaknya informasi yang bersebaran melalui internet segala macam sehingga terjadi akan pertentangan seperti itu. Mana yang meyakinkan dan mana yang tidak, bukan mana yang benar, mana yang salah lagi sekarang ini. Outcome yang ketiga itu adalah the battle of a right of privacy. Terhadap ini privacy atau external control seperti ini. Itu yang akan menjadi hal yang penting ke depan. Saya bicara dalam konteks Northern Hemisphere begini karena ada keinginan orang-orang tetap mempertahankan hak-hak privat mereka, right to privacy, dan tidak ingin dikontrol oleh pemerintah karena mereka menganggap the government try to extract the right to privacy, entah itu karena contact tracing dan sebagainya, dan ini akan terjadi masalah terus ke depan. Nah, yang menarik adalah begini, the right to privacy itu baru muncul 1965 sebetulnya di Amerika Serikat. Pertama kali itu muncul karena keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Griswold v. Connecticut, yang memberi kesempatan bagi orang untuk menggunakan kontrasepsi. Sebenarnya itu awalnya muncul right of privacy. Baru kemudian akhirnya berlanjut kepada keputusan Roe v. Wade yang melegalisir abortions. Ironisnya, hak privat seperti itu muncul pertama kali karena mereka ingin menggunakan kontrasepsi di ruangan mereka, di kamar mereka pribadi, menggunakan kondom seperti itu, dan tidak ingin diketahui banyak orang. So they say that this is our right to privacy. Dan kemudian Griswold v. Connecticut 1965 menjustify tersebut, hak tersebut yang sebetulnya haknya tidak pernah ada dalam konstitusi Amerika secara tertulis. Nah, sekarang di sini abad 21 orang mungkin battle for right privacy, tidak ingin informasinya dipergi keluar, dan juga ada persoalan misalnya di gereja ada kemungkinan dibuka, dan gereja sesuai dengan county guidelines ingin agar orang-orang mengisi data terlebih dahulu, semacam form seperti itu bagi yang ingin ke gereja dan sebagainya, dengan alasan contact tracing. Nah, ini juga jadi masalah. Apakah this is better right privacy di sini that what you want to claim? Tapi yang menurut saya menarik begini adalah banyak orang termasuk kita semua sudah give up our right privacy long time ago. Ketika kita misalnya mempunyai cell phone dan sebagainya seperti itu. Karena time that you get cell phone, things that Apple or Google already have your the data and stuff like that. Mereka tahu di mana kita dengan GPS di cellphone kemana, segala macam. Dan juga sosial media. Para tante-tante yang suka posting di sosial media ataupun anak-anak teenager suka posting tersebut, they already give up the right to privacy dengan memberitahukan mereka di mana, apa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi ini yang ironisnya. So, on the one hand, they want to keep the right privacy, but on the other hand, they already give it up long time ago, jauh sebelum coronavirus ini. Nah, persoalannya berikutnya itu adalah the battle of the rule authority of the government. Parental state atau nanny state, orang bilang ini nanny state karena disebut nanny karena seakan-akan pemerintah ingin mengatur kehidupan warganya because they know the best for their citizens. Dan ini juga jadi battle for during the coronavirus seperti ini. Dan saya pikir ini akan terus berlanjut sebetulnya. The rule of government bagaimana? Karena mereka claim they know the best for their citizens, tapi sisi orang lain juga tidak. I don't want to be controlled by the state, especially as a nanny seperti ini. Nah, ini yang menarik karena the role of nanny state atau parental state ini negara kekeluargaan ini juga mungkin cukup familiar bagi orang-orang Indonesia khususnya. Pertama, konsep ini sering dituduh sebagai konsep orang Katolik. Katolik sering disalahkan, ini mereka bertanggung jawab terhadap konsep nanny state seperti itu. Hal ini saya pikir perlu saya luruskan karena
ada namanya konsep Catholic integralism. Itu mereka percaya bahwa tugas negara adalah to promote the true religion. Tentu saat ini adalah Catholicism. Tetapi ini tidak serta-merta bermaksud konsep nanny state atau konsep parental state. Nah, yang menarik begini adalah konteks di Indonesia. Bagi audiensnya sebagian besar, saya pikir orang Indonesia di sini adalah bahwa ada konsep integralisme atau the family state. Jadi state society itu dianggap sebagai harmonious family, sebuah keluarga yang harmonis. Jadi orang tua negara mempunyai kontrol anak-anaknya seperti layaknya kalian semua yang punya keluarga menentukan anaknya kemana ke college, mempersiapkan dari kecil segala macam. Nah, di masa dulu di Indonesia pada masa Orde Baru, hal ini dikenal dengan nama negara kekeluargaan yang judul the concept integralistic state ini muncul pertama kali dalam debat di BPUPKI tahun 1945 yang dipersiapkan ketika itu oleh Supomo, oleh Profesor Supomo ketika itu Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia. Dan kemudian dia itu diadopsi oleh negara Orde Baru, oleh Soeharto dan sebagainya, untuk diterapkan konsep negara kekeluargaan sehingga mereka mengatur semuanya terhadap kehidupan bernegara bermasyarakat. Nah, yang menarik adalah Supomo dapat ide itu dari Jerman ketika itu sebetulnya. He's Dutch educated, dia tahu itu semua. Dan di sini bukan konsep Katolik sebetulnya karena Supomo bukan orang Katolik. Dan yang menarik ketika itu situasi sekarang adalah saya bukan pendukung Jokowi ataupun apa, tapi yang menarik situasi Indonesia saat ini kalau kita lihat di Indonesia bahwa Presiden Jokowi justru pretty much hands off dalam mengandalkan COVID-19 seperti ini. Terlepas dari betul atau tidak, saya tidak membela dia atau bagaimana, justru di sini menjelaskan bahwa bagaimana he is moving away from the concept of parental state, negara kekeluargaan yang ingin mengatur itu semua. Apakah didesain ataupun apa saya tidak tahu, tapi yang jelas itu fenomena yang menarik dalam konsep di Indonesia. Nah, sementara di negara-negara barat justru yang menarik itu adalah misalnya di Amerika, the tension is how to control the citizens sebagai because they feel that the government know the best for the citizens. Nah, sekarang kita melihat ini semua. Ini yang jadi ke depan akan terus jadi pertarungan. Bagaimana ada keinginan negara untuk bisa terlibat di situ lebih banyak. They know the best for citizens, sebenarnya citizen tidak ingin terlibat di situ. Sekarang bagaimana orang Katolik melihat ini? Ini semua. Saya pikir iman Katolik kita melihat ini, saya pikir bukan dalam konteks yang praktis, tapi bagaimana melihat ini hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Jadi kita tidak melihat semata-mata hubungan kita dengan negara. Kalau kita lihat hubungan kita dengan Tuhan itu sering dikatakan adalah kita semua dalam pengamatan mata Tuhan. We are all under the gaze of divine eye. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai mata yang di mana-mana melihat kita semua. Jadi he is absolute seeing. Dia adalah mata yang sangat absolut yang bisa melihat segala langkah dan tindakan kita semua. Dan kita sebagai manusia dan sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, kita tahu karena Tuhan sebagai mata yang melihat kita di mana-mana, kita tidak bisa bersembunyi. Itu tidak ada the hiddenness di sini. Jadi sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa kehidupan kita itu ada kehidupan yang terbuka. Jadi karena Tuhan selalu tahu, tidak ada yang bisa kita tutupi atau kita bisa lari ke belakang. Sepandai-pandainya kita menutupi isi hati kita, Tuhan tahu apa adanya itu. Jadi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang Katolik, sebagai umat Allah yang percaya kepada kasih Tuhan, jadi kehidupan kita itu kehidupan yang terbuka, yang siap dilihat orang, dilihat Tuhan tentunya. Tapi di sini kita lihat bahwa
Depend semuanya apakah kita ingin kelihatan atau tidak. Karena bisa jadi kita memilih untuk tidak kelihatan. So we want to be left alone. Meskipun tahu, apa terjadi di Taman Firdaus dengan Adam dan Hawa ketika mereka bersembunyi seperti itu di mana mereka tahu bahwa mereka tidak ingin kelihatan lagi. Jadi mereka ingin bersembunyi, mereka tidak ingin dilihat Tuhan lagi. Dan kemudian they want to be left alone. Ya Tuhan, silakan, let's go. Saya usir kamu dari paradise seperti ini. Nah, di sini hubungan kita semua adalah bagaimana kita bisa melihat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi apakah kita ingin terus kelihatan ataupun kita tahu bahwa Tuhan melihat kita dengan penuh cinta. Jadi dalam penglihatan Tuhan tersebut ada cinta kasih di situ, bukan semata-mata mata yang ingin mengawasi segala gerak dan tingkah laku kita. Jadi itu yang saya pikir perlu dipahami dalam konteks keimanan kita. Nah, di sini akhirnya kita perlu bicara tentang God's providence. God's providence seperti ini. Saya sini mungkin bagi anak-anak OMK mungkin sedikit pengulangan karena saya sudah pernah bicara mereka tentang ini, tapi seperti saya katakan sebagai Jesuit saya percaya dan Santo Ignatius berkata bahwa repetitio est mater studiorum. Jadi pengulangan adalah guru yang paling baik. Jadi bagi anak-anak OMK yang ikut mendengar acara ini malam hari ini, saya pikir bisa melihat ini lagi sebagai sebuah pengulangan sedikit membantu kalian melihat apa makna God's providence. Providence, saya terjemahkan, itu ada pemeliharaan baik Tuhan. Jadi Tuhan melihat semuanya yang Dia ciptakan dan semuanya itu baik. Itu dari kitab Kejadian. Jadi Tuhan ingin semuanya yang baik kepada kita. Jadi Dia try to take care of most created things in the order of universe, seperti itu, diatur semuanya. Dan Tuhan mengatur dan juga memerintah dengan kebijaksanaan. Dia yang melahirkan pemeliharaan baik bagi kita semua. Dan tentu Tuhan melakukan pemeliharaan yang baik itu. God govern his providence with his intellect and his will. Nah, di sini kemudian pertanyaannya tentu bagi banyak orang itu apakah providence itu dalam artian kalau Tuhan telah mengatur semuanya seperti ini, apakah tidak ada lagi kekuatan jahat? Jawabannya, divine providence, pemeliharaan baik Tuhan tidak menghilangkan kekuatan jahat. Does not exclude evil. Mengapa? Karena perfect goodness, yaitu kebaikan yang sempurna, tidak akan kita temukan atau kita ketahui kalau tidak ada perbedaan antara kebaikan-kebaikan tersebut ataupun akhirnya sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat. Tuhan sebagai pemelihara yang baik, Dia tidak akan serta-merta menghilangkan hal-hal yang baik, yang jelek atau buruk tersebut, karena Dia ingin bisa melihat kita semua tahu perbedaan itu semua, sehingga kita bilang tidak ada tempatnya lagi hal-hal yang baik atau hal-hal yang jelek dan buruk di dunia ini, seperti itu. Tapi kalau hal-hal tersebut dihilangkan, divine providence, pemeliharaan yang baik itu tidak bisa eksis juga. Ibarat bahwa mungkin kalau kita membangun rumah atau rumah yang baik begini, di bagian bawah itu basement atau the foundation itu that's ugly, seperti itu, dan tidak bisa dihilangkan. That's the ugly thing. The basement of the foundation need to be there for the house to be built dan bisa berdiri seperti itu. Tapi bukan berarti foundation kita semua ini karena sesuatu yang jelek. Itu sebagai analogi saja maksudnya. Kemudian God's providence, pemeliharaan baik Tuhan itu kepada setiap manusia. Jadi Tuhan tahu setiap masing-masing orang, masing-masing dari kita, dan Dia ingin agar kita semua mengarah sesuatu yang baik, Dia arahkan ke sana. Providence is concerned about all individual things, individual immediately, seperti ini. Dan Dia punya rencana to order, mengatur semuanya itu dengan pemeliharaan baik Dia.
Kemudian tentu pertanyaan berikutnya, apakah divine providence does not exclude chance or luck atau keberuntungan seperti ini? Kalau kita melihat misalnya ada orang yang sering berkata bahwa saya misalnya detik-detik terakhir dapat tiket murah pulang ke Jakarta atau apa seperti itu, keberuntungan segala macam seperti itu. Kita pahami hal-hal kecil seperti itu, misalnya keberuntungan atau apapun seperti itu tidak lepas dari pemeliharaan baik Tuhan. Karena kita tahu ada kekuatan-kekuatan di belakang itu semua yang mengarahkan agar dan mengatur kita semua sampai pada suatu titik tujuan untuk mengarah pada kebaikan kita, sehingga ada chance or luck di sini. Jadi ada accidental cause occurred by chance or by luck karena ada kekuatan-kekuatan terus mendorong kita semua ke sana. Kemudian pertanyaan lagi adalah apakah ini ada nasib di sini? Bagaimana nasib? Ini orang mengatakan sudah nasibnya begini. Tapi divine providence tidak tergantung nasib di sini. Bahwa beda luck and chance dengan nasib itu. Bahwa Tuhan tidak sedang ada menentukan nasib seperti itu karena fatalistik artinya. Pertanyaannya lebih apakah divine providence itu suatu hal yang certain, apa suatu hal yang bisa dikatakan pasti akan terjadi seperti itu. Satu hal yang perlu kita ingat adalah pemeliharaan baik Tuhan tidak mengeksklud secondary cause atau intermediary causes segala macam seperti itu. Nah, ada sebab-sebab God is the primary cause, tapi ada some causes ada defective seperti itu atau corruptible. Ada sebab intermediary cause segala macam yang corruptible. Jadi dalam beberapa hal kelihatan akhirnya efek dari pemeliharaan baik Tuhan itu gagal karena akhirnya yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu adalah defective or corruptible cause tadi. Tapi harus kita ingat bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang lolos dari pemeliharaan baik Tuhan. Karena Tuhanlah akhirnya the main cause, the primary cause, dan Dia telah mengatur semuanya in the order of things seperti ini. Dan God providence is perfect. Jadi meskipun dalam beberapa hal He let the defective cause to fail, sometimes they preserve them from failing. Jadi meskipun Dia membiarkan itu defective cause itu gagal akhirnya seperti itu, tapi Dia juga kadang-kadang men-stop itu tersebut, atau mungkin dari itu Dia akan bangun kembali dan repair that from failing, I think transform it to something that good. Terakhir kemudian adalah apakah ini hubungannya dengan iman kita sebagai manusia. Santo Thomas Aquinas di Secundae yang buku yang kedua, Summa Theologia yang kedua, mengatakan bahwa yang kedua dan jilid 2 mengatakan bahwa kita sebagai orang beriman harus percaya akan pemeliharaan baik Tuhan akan keselamatan umat manusia. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan kita percaya pada keberadaan Tuhan itu juga berarti kita percaya akan pemeliharaan baik Dia dan juga segala sesuatu yang Dia arahkan ke arah yang baik bagi keselamatan umat manusia. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat bahwa apapun wajah dunia setelah coronavirus ini, kita tidak bisa tahu persis apakah persis yang akan terjadi, apakah akan kita mengulangi nasib medieval means that Europe seperti itu atau apa. Tapi yang harus kita percayai adalah pemeliharaan baik Tuhan tidak akan pernah berhenti, dan pemeliharaan baik Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena Dia telah mendesain semuanya sedemikian rupa. Saya pikir itu yang lebih penting untuk kita yakini, dan kita memang perlu memprediksi sedikit apa terjadi, tapi jangan terlalu khawatir tentang the future of the humanity, because God's providence is taking care of us in the order of things. Saya pikir begitu dulu dari saya, dan nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Mo. Ini cuman buat statistik, interestingly dari umat yang sudah respon ke saya tentang vote
menjawab pertanyaan apakah dampak pandemi virus ini terhadap dunia. 1 adalah baik, 2 negatif, 3 no change. Aku nambahin sebetulnya karena dari respon. So, dari respon 54% itu jawab nomor 1 mau. Dampaknya in a way positive. 31% menjawab nomor 2, negatif. Tidak ada yang menjawab nomor 3, tetapi aku menerima jawaban 15% menjawab it's difficult to say because it has its own positive impact and also negative impact. Interestingly. Ya, begitu Romo. Sekarang saya buka, silakan unmute yourself yang comfortable bertanya, berdiskusi dengan Romo langsung, atau aku akan bacakan secara anonymous kalau mau write on the text ya. Terima kasih, silakan. Dan bagi yang terlambat mungkin belum tahu, Romo Hendry akan meninggalkan kita sekitar bulan September dengan assignment-nya yang baru. So sekali lagi, let's use the leftover time with Romo Hendry the best that we can. Thank you. Romo, ini Yanli, Romo. Ya. Selamat ya Romo ya, congratulations for your new assignment. We're gonna miss you, but I think it's a good opportunity for you. I mean, it's you're still young and the future is ahead of you. So thank you very much for all this beberapa minggu ini, bagus sekali. Hari ini saya mau Romo kasih summary yang bagus sekali tentang dari Black Plague sampai sekarang gitu ya. Saya dulu Romo yang pernah suatu hari saya lagi retret pribadi, terus saya merenungkan udah lama waktu itu saya lagi jalan sendiri gitu, saya meditasi sembari refleksi tentang keadaan peaceful dunia waktu itu ya. Terus waktu itu Amerika, ini udah lama nih, udah bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu Amerika juga seperti lagi kacau gitu Romo, suasana politiknya, apanya gitu kacau. Saya lupa tahun berapa itu suasananya lagi kacau aja gitu ya. Tahu itu early 2000 like 2004 2005 gitu. Waktu itu yang banyak problem gitu. Terus saya pikir-pikir Amerika ini negara yang maju, yang besar, yang seperti Romo bilang gitu ya, seperti di Eropa dulu gitu ya. Nah, apakah yang akan terjadi nantinya ya? Nah, waktu saat itu saya mikir ya, Amerika kalau nggak ngelangkah yang benar gitu ya, Tuhan bisa aja kalau mau wipe out this country. Seperti negara-negara yang kita tahu kayak negara Ottoman di zaman dulu tuh Romo ya, yang zaman dulu bahala tuh, yang dulunya hebat, sekarang nothing, no trace gitu. Ya kan banyak kan negara yang habis gitu. Nah, Uni Soviet juga, Rusia juga udah terpecah kan, udah. Nah, ini masih ada USA, United States of America. Tapi kayaknya kalau Amerika ini bergerak dengan langkah yang nggak benar gitu, seperti abortion, apa-apa gitu. Kayaknya Tuhan kalau mau wipe out this country, secondly bisa gitu. Tapi of course, udah mau bilang ini ada providence ya Tuhan gitu ya. Tapi saya rasa ini adalah persimpangan juga buat Amerika pandemik ini. Bukan hanya Amerika, tapi negara-negara yang menyebut dirinya kapitalis. Ya kan, selama ini 10-20 tahun terakhir, kapitalis making money. Even China no longer want to say they're communist, but they're communist kapitalis. Karena kapitalis itu membawa uang, membuat maju, gitu, rakyatnya makmur, segala macam. Tapi apakah kapitalis ini akan bertahan? Coba sekarang lihat, negara udah pada maju, seperti Romo bilang, udah nggak ada privacy, udah pakai G5, udah apa segala macam, semua udah di penetrate dengan smart chip ya, everything with smart, ya udah di penetrate. If you have a smartphone,
You don't have privacy anymore. So dari segi itu, jadi kadang-kadang kalau dilihat ada segi yang menakutkan juga gitu, Romo. Dalam arti menakutkan bahwa kalau kita nggak hati-hati, hilang semuanya yang Tuhan kasih yang bagus-bagus ini, Tuhan bisa ambil kalau Tuhan mau. Menurut Romo gimana? Pertama, saya tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk menentukan nasib Amerika segala macam. Betul. Tapi begini, kita belajar saja dari sejarah, itu yang lebih penting menurut saya. Karena begini, we see the collapse of Roman Empire seperti itu ya. That's things that you will never imagine, bahwa the mighty Roman Empire juga bisa collapse seperti itu, ataupun things that the collapse of the Christendom itself, dan kemudian kalau kita melihat ke belakang jauh lagi, that's the things that something that banyak juga. There's the big kingdom that didn't last forever seperti itu. Dan masalah yang banyak kan juga ada masalah internal mereka, tentu banyak masalah seperti itu ya. Jadi something that we have to realize there's nothing, there's eternity, because the only things that God that has eternity, that He promised us for eternal life. Dan sama halnya saya pikir United States of America, that there's no promise that this is the things that will last forever seperti itu. Tapi kapan atau apa itu saya pikir kita tidak tahu, dan that's only in God's hand. Kemudian yang lebih penting adalah saya pikir adalah bagaimana kita sebagai umat beriman bersikap menghadapi ini semua. Dan dalam pengertian begini, bahwa kita mungkin hidup di sini, atau banyak juga yang mungkin memutuskan pindah and settle in United States dengan harapan that you will find something peaceful seperti itu. Tapi dari realitasnya adalah there's no safe place in this world right now seperti itu. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dalam artian sebagai umat Katolik, dan kehidupan keluarga kita maupun kehidupan bergereja dan kehidupan bernegara seperti itu, as a good citizen, how that you can play a proper role. Karena satu hal yang penting, ini semua berdasarkan informasi juga yang mungkin didapatkan dari audiens seperti itu, adalah bahwa kita bisa melihat bahwa this situation coronavirus itu membuat kita berpikir lebih panjang tentang what is important for us, gitu kan, tentang nilai-nilai apa yang kita pentingkan seperti itu. What is the matter the most for us, seperti apa yang kita value yang penting, itu yang lebih buat self introspection seperti itu. Jadi saya pikir itu lebih penting dibanding the predict things that when this will last or something like that seperti itu. Tentu boleh juga kita melihat situasi politik global dan sebagainya. Oke, thank you Romo. Ya, jadi jadi konklusinya yang paling bagus itu citizen of heaven, Romo ya. Karena begini, Saint Augustine ketika dia menulis The City of God, begitu, itu that's in the end of the collapse of Roman Empire. Itu after the collapse of Roman Empire. Jadi pertanyaan begini, karena ketika itu the collapse of Roman Empire, itu yang disalahkan itu adalah the Christian. Karena di sini this is before Reformation ya. Jadi dalam konteks masih gereja Katolik yang ketika itu dianggap sebagai penyebab jatuhnya the collapse of Roman Empire, karena dianggap bahwa the Catholic seperti itu dianggap provide some virtue, nilai-nilai yang
bisa dikatakan bertentangan dengan nilai ksatria misalnya seperti itu. Yang that worry for being a Roman hero. Karena dianggap bahwa the virtue of courage seperti itu tereduksi karena nilai-nilai Kristiani. Ya, menganggap mungkin berikanlah pipi kirimu ketika engkau ditampar pipi kananmu segala macam. Jadi itu yang disalahkan sehingga sebagai that's the reasons that for the collapse of Roman Empire. Tapi kalau kita melihat bahwa St. Augustine ketika dia menulis The City of God seperti itu, dia mengatakan bukan itu sebabnya the collapse of Roman Empire. Jadi jadi maksudnya the City of God akhirnya itu dia bedakan adalah the City of Man seperti itu adalah the City of Man, yaitu tentu that's where we are right now, and how we see that the City of God is more important for us to be the city of God instead of City of Man. Tapi bukan berarti tentu kita tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat sekarang di mana kita berada. Jadi boleh saja misalnya kita berpikir bahwa my ultimate goal is the City of God, tapi sebagai warga negara kita juga jangan mengabaikan partisipasi kita dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yeah, thank you, Rama. Thank you. Yeah. Halo Romo. Ya, Pak Susilo. Iya, mau sedikit. Ya, silakan Pak. Kalau saya pernah baca buku Huntington, itu yang sama The Clash of Civilization. Ya. Jadi kalau saya lihat perkembangan sekarang, terlepas daripada pentingnya adanya satu rencana Tuhan bagi dunia ini, atau God Providence yang Romo bilang, tapi kita harus juga melihat persoalan geopolitik. Ya, Clash of Civilization maksud saya itu dulu adalah pertempuran antara, misalnya kasih contoh, bukan lagi antara negara dengan negara, tapi suatu blok dengan blok lain yang berkembang menjadi dari kepentingan menjadi kebudayaan satu dan kebudayaan lain. Saya kasih contoh, misalnya dulu waktu perpecahan agama, waktu ada Protestantisme, itu terjadi perang hampir 8 tahun antara Katolik dan Protestan. Dan itu bukan antara negara Prancis atau Spanyol dengan Inggris atau negara Eropa Utara, tapi secara civilization antara Kristen, Katolik, dan Protestan. Terus yang kedua misalnya, sejak berkuasanya Ottoman, Utsmaniyah, yang hampir dia punya kekuasaannya hampir kadang udah sampai Austria-Hungaria gitu, tapi dia dikalahkan. Nah, itu terjadi yang disebut sebagai perang salib. Nah, perang salib itu adalah bukan suatu negara-negara lain, tapi blok orang Kristen melawan blok Islam. Nah, jadi civilization-nya adalah Kristen dengan Muslim. Nah, terus dalam Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu antara blok Soviet yang disebut komunisme global dengan kapitalis Amerika, di mana Amerika adalah suatu kebudayaan tersendiri, kebudayaan Eropa Barat dan kebudayaan Rusia. Nah, sekarang pun saya lihat ini terjadi suatu clash of civilization antara, kalau negara kita bisa sebut antara Cina dengan Amerika. Tapi sebenarnya adalah kebudayaan komunisme, konfusianisme yang udah terintegrasi dengan kapitalisme dengan kebudayaan demokrasi liberal sama Amerika. Nah, jadi sekarang di dunia ini adalah pertempuran antara blok-blok itu. Nah, itu dan itu satu. Dan kedua, jenis peperangan juga berbeda. Kalau zaman dulu peperangannya adalah frontal, senjata dengan senjata. Tapi sekarang dengan perkembangan dunia dewasa ini, peperangan itu bisa perang biological warfare, perang mata uang, perang ekonomi. Ya. Jadi jenis peperangan pun semakin akan berkembang. Perang nuklir, misalnya ada 5, 6, 7 macam. Dan yang terakhir nih, coronavirus, itu walaupun masih sumir kita sebabnya apa, tapi itu bisa juga dikelompokkan dalam perangan biological warfare. Nah, jadi
peperangan yang disebut Clash of Civilization sama jenis peperangan yang berbeda pada saat ini, mungkin ini merupakan masa depan ya. Bagaimana? Saya nggak tahu. Di samping misalnya dengan God Providence itu. Sekian Romo. Bagaimana Romo punya tanggapan? Oke, ya Huntington menulis buku itu sudah cukup lama, dan kemudian akhir buku itu kemudian menjadi semakin populer, terutama dalam konteks the next things that bukan next, but what happened things that after 9/11 ketika itu ya. Pertama, Huntington dia cukup sukses karena he make the prediction of the third wave of democracy. Jadi dengan the third wave of democracy, dengan munculnya negara-negara demokrasi baru tahun 90-an yang saya sebutkan tadi seperti itu. Mulai dari transisi dari di Latin Amerika 80-an, dan kemudian dengan runtuhnya rezim diktator di Brasil dan sebagainya, dan Korea Selatan tahun 88, Brasil juga tahun kurang lebih tahunnya sama, tahun 90-an, dan juga kita melihat bagaimana the wave is to South Africa, dan kemudian Indonesia yang terakhir, dan people power in Philippines 1986, itu prediksi dia, salah satunya this third wave of democratization. Dan kemudian ada juga the clash of civilization yang tadi Pak Susilo sebut, dan ini yang jadi menarik karena after 9/11 he was being vindicated, dalam artian ketika itu dari certain orang mengatakan ada terjadi a clash between the West and I think that Islam di sini ya. Tapi saya kurang setuju sebetulnya dalam beberapa hal dengan analisa Huntington. What happened, I think that during the 9/11, that's basically I think the West doesn't know how to deal with their enemies. Karena begini, the West yang hari ini diwakili Amerika has long abandoned the transcendence. So ketika mereka berhadapan dengan musuh yang sangat metaphysical seperti itu, they don't know what to do. Karena ketika misalnya perang Vietnam ataupun segala macam, well, ketika ada Soviet Union, they just know that this is coming to an end. Soviet Union suatu saat akan collapse seperti itu, dan kita akan menang. But what they face with Islam is very different, because they are very metaphysical, because they believe things that is something transcendent seperti itu. Sementara kekuatan Barat yang sudah lama meninggalkan Tuhan, just abandon the transcendent, they don't know how to deal with that. Jadi tentu konteks yang agak berbeda sekali misalnya dengan crusade seperti itu ya. Sehingga yang ke depan sebetulnya the battle, I think saya pikir between China and the US, this is not about the battle between things that like Islam, I think that in US in the early 2000s, karena the Communist Party of China and the US pretty much I think satu ada totalitarianism di sini, tapi they both the things that embrace the same things that capitalistic economy, sehingga this is the struggle between things two means that power that hungry for economic control of the world di sini tentu ada dibungkus sedikit dengan Confucianisms, tentunya ada in China, tapi di sini there's not really, because karena US doesn't really represent things that Christianity as a whole, karena US dia sudah abandon Christianity long time ago. That's values begitu ya. Sehingga yang terjadi ke depan saya pikir tentu akan ada pertarungan-pertarungan, baik itu merupakan aset ataupun kuasa, misalnya di beberapa belahan bumi. Tapi I think that civilization that we imagine I think is very different. Kita mungkin ada bungkus sedikit itu, saya katakan Confucius segala macam, tapi totalitarianism dan I think that democracy in some way also things that kind of the sideline. Karena saya lihat kita juga melihat the democratic decay already long before things that this coronavirus.
Sehingga itu saya katakan there's no one's world seperti ini ke depan, karena tidak ada lagi sebenarnya keluar sebagai satu-satunya pemenang seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Kayak gini, Romo. Ya. Yang terakhir bukunya si Fukuyama, dia justru meramalkan satu hari yang akan menang di akhir peperangan antara global ini adalah demokrasi liberal. Tapi menurut the end of history. Benar. The end of history, Fukuyama. Ya. Mungkin sistem lain. Bagaimana, Dr. Romo? Okay, I think that Francis Fukuyama yang junjungan bagi orang-orang Stanford seperti itu. Saya tahu banyak Stanford grad di sini yang ikut memprediksi seperti itu. Jadi Fukuyama menulis buku itu, I think that near the end the times of collapse Soviet Union, maka dia memprediksi maka ketika itu memang akhirnya the end of history seperti itu with the triumph of democracies. Tetapi sebetulnya Fukuyama juga akhirnya to revisit his works, karena berapa tahun terakhir dia menulis sejumlah buku baru lagi yang melihat ini semua. Tapi ada satu menarik dari Fukuyama, karena dia mengatakan seperti ini, bahwa satu hal yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang sini dalam menganalisa situasi politik itu adalah the appetite in the heart, begitu, yang keluar dari analisa politik, yaitu bahwa Greek konsep itu dinamakan thumos, T-H-U-M-O-S, yang Plato mengatakan bahwa our soul itu terbagi dari 3, seperti itu. Ada soul, bagian dari jiwa kita yang dikatakan thumos. Thumos itu semacam rasa amok, begitu, amok kata orang Indonesia seperti itu ya. Ini yang akhirnya membuat orang-orang ini bisa tidak terkontrol dan mempengaruhi kekuatan demokrasi. Bahwa sebenarnya kejatuhan Soviet Union tahun 89 menurut Fukuyama itu terpenting itu karena ketika itu ada rasa amok, tapi justru yang lebih positif ketika itu, di mana mereka tergerak ke jalan untuk bersama-sama ingin menumbangkan rezim totaliter seperti itu. Tetapi ada rasa amok yang destruktif juga seperti ini, di mana orang cenderung merusak. Sehingga sebenarnya ada kecenderungan hari-hari terakhir ini kita melihat di Amerika adalah that's part of thumos of the human being that turn to be destructive. Political scientists banyak yang tidak memperhitungkan ini. Ini yang menarik sebagai kita orang Katolik. Bagaimana kita bisa melihat sebetulnya, saya pikir kehidupan manusia, bahwa teknologi sudah berkembang jauh, berkembang pesat, maju ke depan, tetapi manusia belum banyak berubah sebetulnya dari 2000 tahun yang lalu, bahwa there's still something inside us that can be instigated seperti itu dan tidak terkontrol, dan akhirnya there's erupted, dan rasa amok tadi itu, that's our thumos, uncontrollable seperti itu. Jadi bagaimana sebetulnya pendidikan dan sebagainya sangat penting untuk ini, how the self control itu important. That's I think Christianity has the role. Future democracy itself, kembali ke pertanyaan Pak Susilo, saya pikir akan susah kita prediksi, karena dengan the decline of democracy in the US, siapapun yang terpilih election this November, I think that is hard to restore the confidence in democracy. Karena begini, yang berarti bahwa adalah the situation in the US is not only in this country, bahwa di Eropa juga terjadi seperti ini, atau di Latin Amerika juga sama terjadi seperti itu, dan bahwa yang jadi masalah ketika itu adalah the tyranny of majority, yang dikatakan hanya jadi berperan, karena demokrasi can sleeping down the tyranny of majority. Dan saya pribadi kalau sebagai constitutional law scholar, saya melihat bahwa demokrasi, I think that maybe one of the best among the worst option seperti itu, tapi juga mungkin perlu diperhitungkan juga sistem pemerintahan yang lain yang bisa mengatasi ini. Misalnya aristokrasi in some way juga mungkin suatu hal yang bisa kita pertimbangkan seperti itu, karena diisi oleh orang-orang yang akhirnya tertentu yang the more enlightened seperti itu, not simply governed by the tyranny of majority seperti ini.
Tapi demokrasi so far is now the best among the worst. Apakah akan survive? Kita tidak bisa melihat itu sejauh mana. Tapi yang jelas, there's a big challenge for demokrasi ke depan. Yang lebih penting menurut saya adalah how that Christianity can enlighten that democratic value seperti ini. Itu yang lebih penting menurut saya ke depan. Makasih Romo. Ya. Oke, Romo, kalau nggak ada yang tanya, aku mau tanya ya, Romo. Ya, silakan. Kalau ngelihat Old Testament, kondisi kita tuh di mana ya, Mo? Mungkin paling nggak ada yang persis, mungkin, tapi kan everything is repetition ya, pretty much. So where are we supaya kita sebagai umat Katolik bisa belajar gitu loh, Mo? Thank you. Ini pertanyaan menarik juga ini karena agak sulit saya mengatakan persisnya di mana periode kita saat ini dalam situasi Old Testament ya. Kalau ya saya katakan mungkin lebih setelah pada peristiwa the Golden Calf seperti itu, di mana akhirnya that people committed sins karena golden calf seperti itu, dan kemudian God send the punishment, but God is merciful, and then they move on with their life seperti itu. Itu mungkin satu hal yang cukup dekat bisa saya bayangkan saat ini, tapi saya juga tidak bisa memastikan persisnya karena situasi kita di sejarah saat ini agak cukup unik saya pikir. Tapi satu pelajaran dari Old Testament adalah the Israel keep sinning and God keep punishing them, but I think that in the end sometimes the point God stop and let them grow up seperti itu. But then I think until the end this destructions of the United Kingdom of Israel also. Setelah itu kita lihat ya bahwa Golden Calf tidak hanya terjadi tapi juga berulang ketika itu diulangi oleh anak-anaknya Solomon, bahwa David make the United Kingdom of Israel, dilanjutkan oleh Solomon, tapi anak-anaknya Solomon juga sudah mulai sinning akhirnya di the end of his life, and then his children keep sinning and they build Golden Calf also, and then you can see after a few generations later destructions of the United Kingdom of Israel. Until then I think that the coming of Messiah. Tapi di sini akhirnya kita bicara I think is that the second coming of Christ di sini. Yang menarik di situ mungkin begini. Bagi sebagian orang dan sebagian orang mengatakan the question is matter that this is close to near the end of time. Jadi apakah sekarang sudah dekat dengan the end of time dan kedatangan Yesus kembali ke dunia? Saya pikir itu lebih menarik mungkin untuk there's different session kita bisa diskusikan itu. Jadi bukan pada Old Testament, bagi orang-orang melihat things is falling apart right now seperti itu, apakah benar ini sudah dekat pada kedatangan Yesus yang kedua, the second coming of Christ? They've been waiting for many years. Tapi saya pikir kita bisa diskusikan pada momen yang berbeda saja seperti itu, pada session yang berbeda. Oke, Mo, terima kasih. Semoga Romo masih ada di sini ya, Mo. Ya, bisa diatur nanti itu. Oke. Silahkan yang lain. Waktu selalu ada. Kalau masih ada pertanyaan atau tidak, bisa ditulis di teks, nanti dibacakan secara anonymous.
Ini so quiet. Ada yang mau ngobrol dengan Romo? Mumpung Romo bersama kita, silahkan. Saya tahu ini mungkin temanya ini agak agak sulit mungkin ini ya, dalam artian begini ya. This is something less theological, meskipun saya sudah mencoba untuk membawanya lebih pada there's more theological discussions yang saya coba tadi di situ ya. Tapi saya tidak tahu juga bagaimana reaksi audience. Mungkin mereka melihat ini sebagai there's too political. Okay, I have a question, Romo, Lily. Yeah. This is not talking about United States about the corona, but talking about the the God's providence. Okay, yeah. God providence, Romo bilang, God wants the best for us. Yeah. Yeah. Right. So kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau in daily life untuk kita, seperti kayak ini pernah kejadian begini ya, I think 10 tahun yang lalu. I just want try to understand the God providence. 10 tahun yang lalu I tried to refinance the house. 5 kali all major bank deny. So I'm kind of like disappointed. I even pray. I say, God, it seems like He never answered my prayer. So in the end, the 6th bank, very small bank that I never heard, except my refinance, then I got refinance. But all that 5 banks have the interest from, since the beginning, 4.5, going down to 4, going down to 3.75, going down 3.5, to going down to 3.25, but none of them I got the loan from the bank. So the 6 banks, the small bank, give it to me, so which is less than all that interest, 3.1%. So do you think this is God providence? That God's don't give me didn't approve the first, the second, and the third, 5th loan, which is with higher interest rate, and then He approves while the interest rate at the lowest. So is that considered like God providence? Kalau tanyakan ke saya jawab ya. I believe that's part of God's providence. Seperti itu. Bahwa that's different cause that keep penetrating behind that for many different reasons and directed you to that. That's I think that my simple answer to that. Dan kehidupan banyak sekali hal seperti itu. Mungkin kita tidak bisa mengerti mengapa terjadi penolakan dan sebagainya seperti itu. But I think that in the end, I think that we can see that later on. I think that why that this has happened. That's part of the God ordering things. Itu jawaban saya. Okay, so yeah, because like it's hard to see the country about God's providence, but in our daily life, is very easy to understand. You see what about the God's providence, So now, like, yes, I think kebaikan Tuhan nggak pernah berhenti. Sure. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena look at us today. I always say we are all blessed, right? So compared to some people and all that stuff, so it's hard to understand, but it's happened. That's it. That's all my share of my question. Thank you, Romo. And by the way, Romo, where are you going? I was late to come when I came to your session here. Romo, mau kemana? That's part of God's providence also. Saya pikir nanti ini that's not about about me now. I can share it later. Yeah, I like your session, so that's why I say because now we have Zoom. Everywhere you go, we still can have God providence, right? Have a Zoom with you. Yeah, we'll see. Okay, thank you, Romo. Yeah. Oke, Romo, kalau quiet, kita mungkin bisa
Apa? Kita bisa tutup. Ya, hari Cuman ini aku tutup dulu, mungkin lebih cepat tidak apa-apa. ya Kita masih ada one more sessions. Tentu session minggu depan mungkin lebih menarik karena next week we will discuss more about the future of Catholic Church. Seperti itu. Saya pikir banyak hal-hal yang mungkin menarik karena begini. Ya, sebetulnya saya tidak ingin membahas tentang my own things that personal, journey atau apa. Tadi karena kebetulan sudah ditanyakan juga oleh salah seorang peserta, saya mungkin bisa share sedikit saja seperti ini bahwa my new assignment is I will teach in Pontifical Gregorian University in Rome. Ini universitas kepausan yang didirikan sudah but how many 500 years ago oleh Pope Julius III ketika itu yang mendirikan, that's given to the Society of Jesus, sehingga there's a long history there, dan saya akan mengajar di sana. Dan mengapa bisa begitu? Saya juga ada part of God Providence. I think that that for some reason I think I ended up there, dan mengapa akhirnya saya tugas ke sana, bukan saya tugaskan ke South Bay di Santa Clara seperti itu. That's I think that the only answer because of God Providence. I don't know what His plan for me, but I will see. I think that tapi saya masih di sini sampai bulan September, jadi kita masih bisa berdiskusi tentunya, dan minggu depan kita akan masih bisa berdiskusi tentang the church, Catholic Church after the coronavirus. Jadi semoga lebih menarik minggu depan dan mungkin lebih banyak yang akan bertanya lagi. Romo boleh nanya pendek ya, Romo? What field are we gonna be teaching? Do you know? Well, I think I will teach, the intersection of law and Catholic social teaching. Okay, that's good. Okay, that's your background, right? Okay, thank you. Good luck ya, Romo ya. Ya. Romo, ada komen, hari ini bahannya menarik. Terima kasih untuk Romo dan WKICU. Okay. Anyway, aku mau ingetin untuk teman-teman, sumbangan kasih untuk Romo, please, this is session 6 ya, next week is session 7 terakhir. Walaupun hopefully seperti yang Romo bilang kita akan ada program lagi, tapi untuk session ini, Iman berpikir untuk kali ini, jika berkenan, tolong dikirim sumbangan kasih untuk Romo. Terima kasih. Silakan Romo. Baik. Kita masih ada komen itu, Mayu. Sulit katanya komennya. Terima kasih Romo. Nanti lihat lagi recordingnya. Mau didengerin lagi recordingnya, begitu Romo. Oke, ya. Ada satu question Romo. Oh, ada question. Yeah. Regarding today's particular topic, what is Romo's objective or expectation in teaching us like this? Probably like this theme ya, tema ini. Oke. Saya pikir begitu banyak informasi yang beredar akhir-akhir ini, terutama karena arus informasi internet segala macam. Saya pikir kita sebagai umat Katolik tentu perlu tahu juga masalah itu, tanpa perlu saya pikir ikut politik atau berpolitik praktis. Kita perlu tahu what is the situation juga. Kita bisa melihat dari kacamata iman. Saya pikir itu mengapa saya melihat ini juga, maka perlu juga mengerti tentang apa yang terjadi di dunia saat ini, sehingga kita jangan hanya sekedar melihat informasi semua yang masuk di internet langsung we take it for granted seperti itu, dan juga ingin langsung kita sebar saja seperti itu. Dan juga kalau kita ingin bersikap, mungkin ditanya bagi orang-orang juga, saya pikir itu penting juga bagi kita untuk mengetahui itu semua. And some of you are US citizens here. You may have to vote in the elections. Saya tidak mengatakan harus vote ke siapa, tapi at least you know where you are now, what to vote. Dan juga sama dengan pemilu di Indonesia segala macam. Kalau misalnya somehow or another, I think that you still that give your vote. As you know, so for the future, I think that in what way that you can participate as a good citizen and good Catholic at the same time. Saya pikir itu.
Okay, terima kasih. That's very good question, and thank you ya. One more comment. I like today's topic. Thank you, Romo. We will be sad to see you leave WKHCU in September, but very proud of your assignment to teach in Rome. God keep you in His blessing. Ya, gitu Romo. Belum ada lagi. Thank you, Stephen. Oke, kalau tidak ya kita Romo bisa. boleh nanya sebentar? Oh ya, boleh. Kita masih ada waktu. Oke. Begini Romo kan bilang tentang divine providence ya. Dengan kejadian di dunia ini sekarang, apalagi with the looting, riot, itu kayaknya tambah semua orang pasti worry ya. Kita maksudnya reality pasti kita semua worry. Cuman yang saya lagi mikirin, what should I do supaya I can follow your teaching gitu ya. Yang Tuhan bilangin, okay, you remember, Tuhan tuh ingin semuanya baik. Jadi saya lagi mikir, what can I do? Tapi semua dari topik yang kita conversation, semuanya tuh very negative di luar. Then I tell myself, maybe we should detach ourselves sometimes dari politik, dari our expectation, dari kegelapan. Jadi saya pengen tanya, what do you think, Romo? Saya jadi lagi mikir, maybe we should a little bit detach gitu. Karena semua tuh kejadian, apalagi yang looting sekarang ya, it's just drag everybody down. Gitu, Mo. Tanya. Ini menarik karena saya belum sempat tadi. Karena begini, there's some circle of Catholics mulai banyak mendiskusikan ini jauh sebelum ini semua terjadi, sehingga ada beberapa solusi yang mereka tawarkan. Some of you may heard the so-called Benedict option. Benedict option itu artinya adalah bahwa kita mencoba ini semua mengatasi solusinya itu adalah suara tidak kedengaran katanya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Aku bisa, Romo. Oke ya. Bisa. Ya, Benedict option itu artinya begini. Saint Benedict ketika itu dia berusaha menyelamatkan Europe ketika itu yang hancur berantakan ketika itu dari situasi moral segala macam dengan mendirikan monasteri, dengan mendirikan pergi jauh keluar kota, mendirikan monasteri, mendidik orang-orang yang lebih berdisiplin seperti itu, para monk yang berdisiplin, berusaha hidup dengan lebih jalan lurus sehingga menyelamatkan wajah gereja. Sehingga dia cukup berhasil ketika itu show different that face of Christianity, ya bukan hanya orang yang korup dan sebagainya seperti itu, tapi juga orang yang bersaleh seperti itu sehingga bisa merestorasi lagi wajah gereja karena mereka memang cukup disiplin kehidupan monasteri seperti itu dan berdoa seperti itu. Di sini dikatakan Benedict option bagi abad 21 dalam artian adalah kita seperti kata Elisa ini, let's detach ourselves from these civilizations, build our own monastic community seperti itu, tidak perlu menjadi monk, tapi membuat misalnya perkampungan sendiri, isinya orang-orang Katolik saja. We don't have to deal with part of the world seperti itu. We are in secluded, we build our own community, provide our own, jadi tidak tergantung pemerintah, tidak tergantung orang banyak semua, and we live in our own value seperti itu. Ini satu options yang menarik dikatakan, that's the Benedict option. Dan kelihatannya Elisa mau mengarah ke sana. Jadi kalau Elisa dan Riyadi want to take Benedict options and move to the mountain and then build secluded life, something like that with a new group of community, I think you can do it, of course. Jadi pertanyaannya kemudian apakah this is a kind of the best solution tentu ya. But I think that there's different options that we can do. Augustinian option is a way, but Saint Augustine he stay seperti itu di tengah kota masih, but he think that we need to really educate the people. So the role of education is still important. Saya pikir sehingga ini jadi masalah karena education institutions I think some way or another will be impacted and collapse.
setelah COVID-19 ini, sehingga masa kegelapan yang dulu abad Eropa pertengahan juga somewhere another will impact us. I think karena dengan semakin sedikit resources untuk education, karena higher education di US juga sudah banyak terimpact cukup lama, sehingga orang not really get real education anymore. Sehingga ini juga penting bagi kita semua, how that you can simply educate your children, or begitu, meskipun in your case your children are grown up seperti itu ya, tapi bagi yang lain-lain seperti itu, how that you can prepare that and while engage in the world, itu juga yang penting. Tentu bagi pasangan-pasangan muda di sini ya, you need to make a choice. You take Benedict option or just stay in the world, maybe then how that to engage with the world and remain faithful to the faith. Tentu option yang lain di sini semua adalah how you can see that the Marian option, the Marian options, bahwa apakah kita percaya dalam masa-masa krisis seperti ini, misalnya Mary oftentimes intervene, and I think really give that's powerful intervention and try to help us. There's other thing that you can pray more about that. I think increase devotion to Blessed Mother Mary here. Option apa yang akan dipilih, saya pikir tergantung kalian semua. Saya tidak mengatakan ini yang baik atau tidak, seperti itu. Tapi you can choose that. Of course, Benedict option, that's good. You want to be Augustinian options, that seperti itu juga, that's fine. And you Marian option, that also something that you can do also. Thank you, Romo. Yeah. Oke, ada lagi kah? Alright, Romo. It's sepi, quiet. Sepi, quiet, oke. Romo, sorry, saya jadi kepikiran. Ini jadi kayak in the Bible ya, kayak a parable of the wheat. Misalnya kayak Marian option, bener nggak, Romo? Jadi kamu, you educate yourself among the darkness, gitu, Mo? Enggak, gimana hubungan dengan Marian option gimana? Itu ini parable the wheat yang kita wheat sama wheat dipisahkan ya? Ya dijadikan satu kan ya, Romo? Dijadikan satu ya. Terus ini sama nggak sama Marian option yang Romo mention? Jadi kita tuh ya udah, kita maksudnya nggak usah detach bikin community sendiri, tetapi kamu ya udah you grow up together with the darkness in a way, I would say. Keadaan di luar kan agak susah gitu. Then you educate yourself. Is that what you mean? Well, that's part of it is true, but that's not fully Marian option that I meant here. There's more Augustinian, karena that's he engaged in the world, dia masih tinggal di kota segala macam. Karena kontes kita adalah mostly urban di sini kan. Dan let's I think in the end that God will take care of it. Tapi Marian option is more sama seperti itu juga, tapi kemudian we put more devotion to Blessed Mary seperti ini, dalam artian asking that Mary really intervene to solve all these things that situations in the world, karena Mary she has special place, dan dalam sejarah gereja dan umat manusia dia sering intervene dalam masa-masa yang gelap seperti itu. Jadi begini, during the Black Death itu there's concept the Mary Mother of Humility seperti itu. Kalau kita lihat ada gambarnya masih ada itu, the icon of Mary of the Mother of Humility. Jadi itu yang dianggap ketika how that she also that really helpful to that point misalnya ketika itu ya. Dan in certain point history kita tahu bahwa banyak intervention of Mary seperti itu. Itu lebih pada devosi kepada dia dan juga spread devotion around her across the people begitu, dan educate juga. Tapi yang pertama kamu bilang tadi itu parable of the wheat, we grow in the darkness, and in the end that Lord God memilah-milah seperti itu. There's more things close to the Augustinian that who chose to still engage in the world sebetulnya. Oke, Romo. Ya. Good question. Ada lagi?
Romo. It's Oh, me good. again. Sure. So when you say Mariam prayer, whatever, so we do Marian option. rosary. Yeah, Marian option. We do rosary. Is it back like the three boys? Fatima told these three boys to pray rosary because the war is coming, something like that. So is that rosaries every day? Well, that's I think part of it, rosary. I think that. Tapi devosi kepada Bunda Maria itu hanya bukan rosary saja sebetulnya. There's more than that. Tapi yang paling penting itu, rosary that's penting. Tapi juga how that we can spread that things to many other people who don't have the devotions, including the consecrations to the Virgin Mary. Jadi konsekrasi ke Bunda Maria itu juga yang penting. Dan maka akhirnya kalau ada satu movement sekarang ini adalah how that try to consecrate the city to Blessed Mother. Itu juga satu banyak dipertimbangkan orang, misalnya seperti itu ya. As the Mary's intervention really meant to help the soul of the city seperti itu. That's something that popular devotion dan juga yang bisa di luar doa rosario yang baik tentunya, tapi juga how that we can spread that things that to many different group of people seperti itu ya. Di luar hanya berdoa rosari yang itu secara pribadi bagi kita kan. Ya, tapi to spread the devotions, I think become popular devotions also, and more than that, I think there's something more they can increase the piety, the Blessed that Mother, including the consecration of the Virgin Mary. Okay, thank you, Romo. Yeah. Ya, ada lagi? Going once, going twice. Alright, Romo. Kalau nggak ada kita boleh tutup. Oke. Kita sama-sama kan doa Kidung Maria. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia perhatikan aku, hambanya hina ini. Mulai sekarang aku disebutnya yang berbahagia dari sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai berkahnya orang yang angkuh hatinya. Orang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Adam serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemudian berbapa Putra dan Kudus, sekarang selamanya segala abad. Amin. Thank you, Romo. All right, thank you. See you next week. Yeah. Thank you. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Thank you. Mas Romo. Thank you. Thank you. Oh,